Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita, bahkan berkat, perlindungan dan segala sesuatu yang diberikan Tuhan begitu melimpah atas kehidupan kita. Selain yang kita mengucap syukur lewat ibadah PA pada sore hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena rahmat dan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan pujian Saat Ku Menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, amin. Roh-Mu Kerja saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan. Sekali lagi, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Pada sore hari ini kami bisa menyembah Engkau, kami bisa memuji Engkau, bahkan kami meninggikan Engkau lewat pujian kami. Dan semua itu kebesaran dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu layakkan kehidupan kami, sucikan kehidupan kami, biar semua boleh berbaharum di hadapan Engkau. Bahkan firman-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, baik
pelayan-pelayanmu baik sidang jemaatmu tersimak hambamu yang menaburkan kebenaran firman Allah lewat firman pengajaran, kami akan dibenarkan, dan lewat firman pengajaran kami akan dimenangkan dalam setiap persoalan Tuhan, karena firman iya dan amin. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita, dan selayaknya kita bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat, mempunyai Tuhan yang benar, mempunyai Tuhan yang penuh kuasa. Dan saya percaya pada sore hari ini lewat ibadah PA ini kita akan dimenangkan, karena firman Allah yang membentuk dan memproses dalam kehidupan kita. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan kita. Dan biar sore hari ini kita merasakan bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, yang tahu sebelum kita berdoa pun Allah sudah tahu dari hati kita. Dan apa yang kita minta, apa yang kita yakini, semua kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan akan menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Dan kita mengenal Dia secara pribadi. Siapkan hati kita dengan kerendahan hati, dengan kelembutan hati, biar firman tertanam di dalam kehidupan kita. Haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Saya mengundang jemaat yang di rumah, mari bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, kehidupan kita. Kita fokuskan semua hanya karena firman Allah. Semua hidup karena kemurahan Tuhan. Bagai ladang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau, dengan segenap hati kita, hanya Engkau Yesus. Tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Demikian kerinduan hati kami untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin tidak terpisah lagi dari Tuhan untuk bersamamu selamanya. Engkau yang mengenal isi hati kami, segala watak kami Engkau yang tahu semuanya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menunjukkan semuanya kekurangan, kelemahan kami, supaya kami makin mendekat, makin menyatu kepadamu, sampai sempurna seperti Engkau, layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Dan semua masalah-masalah di dunia, jika Engkau beserta kami, semuanya akan selesai dengan sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan mendekatkan kami, menyatukan kami, menyempurnakan kami seperti Tuhan, menyelesaikan semua masalah kami sampai kami bersama
Tuhan selamanya. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dalam urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian, saja di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21. Judulnya ketujuh malapetaka atau 7 cawan murka Allah yang terakhir. Ketujuh malapetaka sama dengan 7 cawan murka Allah yang terakhir. Ya. Nah, berita ini bagi dunia sangat menakutkan. Ketujuh malapetaka bagi dunia ini sangat menakutkan. Berita ini bagi dunia sangat menakutkan. Tetapi bagi kita berita murka Allah ini jadi bagi kita berita murka Allah ini suatu pengharapan. Suatu pengharapan untuk segera kita mencapainya. Suatu pengharapan ya yang segera kita mencapainya. Segera kita mencapainya, yaitu kita bisa masuk di dalam bait suci Allah yang di surga, yang penuh dengan kemuliaan. Itu pengharapan kita. Sementara dunia dihukum 7 cawan, kita sudah masuk di bait suci Allah di dalam kerajaan surga kekal selamanya, yang penuh kemuliaan di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Wahyu 15 ayat 8 itu. Wahyu 15 ayat yang ke-8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat. Jadi kalau ke-7 malapetaka sudah nyata, kita sudah dekat, sudah ada harapan untuk masuk, untuk semakin dekat untuk masuk kerajaan surga, bait suci Allah di surga yang penuh kemuliaan, di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Puji Tuhan. Wahyu 16 sekarang ayat yang ketiga. Wahyu 16 ayat yang ketiga. Ini kita membaca, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ini cawan yang kedua. Cawan yang kedua, cawan murka Allah yang kedua ditumpahkan sehingga laut menjadi darah. Laut menjadi darah, seperti darah orang mati. Seperti darah orang mati. Gitu. Semoga kita bisa mengerti. Ini menunjuk, jadi cawan murka Allah kedua ditumpahkan sehingga laut menjadi darah seperti darah orang mati. Ya, artinya mati rohani. Laut menjadi darah itu mati rohani sampai kematian kedua di neraka selama-lamanya. Nah, ini
Jadi kematian kedua, mati rohani sampai kematian kedua di neraka selama-lamanya. Pertanyaannya, siapakah laut itu? Siapakah laut itu? Yang mati rohani ini menjadi darah nanti, itu hukuman Tuhan. Ya, siapa laut itu? Nomor 1, Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, itu laut. Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut. Nah, itu laut, orang bimbang yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi laut adalah orang yang bimbang, hati yang bimbang. Laut itu hati yang bimbang menghadapi angin pengajaran palsu, ya kan? Menghadapi angin pengajaran palsu, menghadapi pencobaan-pencobaan di segala bidang. Jadi bimbang, hati yang bimbang. Nah, ini yang nanti bisa jadi darah. Sehingga orang semacam ini bisa mati rohani sampai binasa. Hati-hati, laut hati yang bimbang. Sehingga saat menghadapi pengajaran palsu, saat menghadapi pencobaan-pencobaan di segala bidang yang mustahil mungkin. Bidang ekonomi mustahil, bidang kesehatan mustahil, semua itu menjadi bimbang. Akibatnya tidak tenang hidupnya. Tadi ayat 8, tidak tenang hidupnya, tidak damai sejahtera. Tidak tenang hidupnya, tidak damai sejahtera. Nah, itu letih lesu, beban berat, susah payah. Kalau di laut ya tenggelam dia itu. Letih lesu, beban berat itu tenggelam kalau di laut itu. Kalau damai, enak dan ringan, tidak pernah tenggelam itu. Nah, itu saja. Jadi tidak tenang, tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, kosong, hampa, kosong, hampa. Nah, tidak mendapat apa-apa, kosong, hampa. Ya, itu saja. Semoga kita mengerti. Dan satu lagi, saudara, tidak binasa, tidak bijaksana, tidak bijaksana, bodoh. Nah, itu roboh, saudara. Bodoh itu rubuh, roboh atau rubuh, gugur dari iman, gugur dari iman. Kalau orang bimbang, dia tidak bisa praktek firman, saudara, tidak bisa taat. Nah, itu bodoh, tidak bijaksana, tidak punya hikmat, bodoh, ya, rubuh, gugur dari iman, gugur dari iman. Matius 7 ayat yang ke-26 sampai 27. Matius 7 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Mari, ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, karena bimbang dia tidak taat, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini saja rumah yang rubuh, gugur dari iman sebab dikalahkan oleh setan Tritunggal. Sebab dikalahkan oleh setan Tritunggal, yaitu hujan lebat. Satu, hujan lebat, ya, itu setan dengan roh-roh jahat, roh-roh najis. Itu setan dengan roh-roh jahat, roh-roh najis. Ya, itu semoga kita mengerti. Itu membuat kita berbuat dosa, kalah, gugur dari iman. Itu rubuh. Rubuh itu sama dengan tenggelam itu. Rubuh, tenggelam. Kalau air laut itu tenggelam, sesuatu yang berat, tidak tenang, itu rubuh, tenggelam. Hujan lebat, angin kencang, nabi palsu dengan ajaran palsu, sehingga dia menolak pengajaran benar.
beralih kepada ajaran palsu, disesatkan, tersesat dia, seperti kapal tersesat, wah putar-putar tenggelam pasti. Itu. Kemudian banjir, antikris dengan kekuatan mamon. Nah, ini menyebabkan kita kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri milik Tuhan. Nah, itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Ini saudara tidak bijaksana, tidak berhikmat, bodoh, rubuh, gugur dari iman. Ya, dikalahkan setan Tritunggal, setan, nabi palsu, antikris. Nah, inilah orang bimbang. Saudara, gugur, rubuh, tenggelam. Nah, itu. Saudara, Matius 7, 24, 25 ayat di atasnya. Nah, oleh sebab itu harus begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini saja kita tidak boleh bimbang. Oleh sebab itu kita tidak boleh bimbang terhadap firman pengajaran benar, tetapi percaya, yakin, dan taat dengar-dengar. Percaya, yakin, dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, perkataan Yesus tadi. Ya, barang siapa mendengar perkataanku, ku besar. Perkataan Yesus, selalu saya katakan, firman yang dikatakan Yesus sama dengan firman yang dibukakan rahasianya. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu firman pengajaran yang benar. Kita tidak boleh bimbang terhadap firman pengajaran benar, tetapi harus percaya, yakin sepenuhnya, sampai taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Hasilnya, yang pertama, tahan uji dan menang. Tahan uji dan menang atas setan Tritunggal. Nah itu, biarpun ada hujan lebat, angin, pengajaran palsu, roh jahat, roh najis tidak berbuat dosa. Ada angin pengajaran palsu, pegang pengajaran benar. Ada saudara banjir, antikris, tetap suka memberi dan menyembah kepada Tuhan. Nah itu menang. Ya, tahan uji dan menang atas setan Tritunggal. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau taat itu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Ketaatan. Taat itu menyelesaikan semua masalah mustahil. Tidak taat menambah masalah. Kalau taat menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Tidak taat menambah masalah yang mustahil. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, Daniel 12 ayat 3. Ini orang yang bijaksana, seorang yang taat, orang yang bijaksana, orang berhikmat gitu ya. Mari Daniel 12. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah ini, jadi yang ketiga menjadi bintang bercahaya. Nah ini saja, semoga kita bisa menjadi bintang di atas, jadi ditingkatkan hidupnya ini. Orang taat makin meningkat. Kalau tidak taat makin tenggelam. Kalau taat makin meningkat dia. Nah, sampai jadi bintang. Nah, itu orang berhikmat. Hikmat Tuhan itu mengangkat kita. Saudara, orang bijaksana menjadi bintang bercahaya, ditingkatkan. Nah, itu untuk menuntun orang lain pada kebenaran. Nah, untuk menuntun orang lain, saudara, untuk menuntun orang lain kepada kebenaran, keselamatan, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu saudara, jangan bimbang hari-hari ini ya, laut jadi darah. Kalau kita masih bimbang-bimbang terhadap pengajaran yang benar, ya jadi darah nanti, ya jadi binasa nanti. Saudara, itu. Tetapi kalau kita tidak bimbang, saudara, tetapi kalau kita tidak bimbang itu, saudaraku, kalau bimbang tadi gugur dari iman sampai rubuh, gugur dari iman, dikalahkan oleh setan Tritunggal, itu berarti binasa selamanya.
mati rohani, binasa selamanya. Itu dikuasai setan Tritunggal, dikalahkan. Ya, mati rohani dan binasa selamanya. Tapi kalau tidak bimbang, kita percaya, yakin, taat, dengar-dengaran, menjadi bintang yang bercahaya. Bintang bercahaya. Ya, itu kehidupan yang dipermuliakan, bintang bercahaya. Itu ya, ditinggikan, diangkat, menuntun orang banyak kepada kebenaran, keselamatan, menjadi berkat bagi orang lain. Sampai satu waktu dia dipermuliakan bersama Tuhan. Diangkat itu dipermuliakan. Sampai satu waktu dia dipermuliakan bersama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain, sampai satu waktu dipermuliakan bersama Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ini yang pertama, laut. Yang kedua, apa itu? Siapa itu laut? Yang mati rohani jadi darah, mati rohani binasa selamanya. Siapa itu? Yang kedua, Yesaya 57, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-57 ayat 20 sampai 21. 20 sampai 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang, tidak dapat tetap tenang. Arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang fasik itu, firman Allahku. Nah ini saja. Jadi yang kedua, laut sama dengan orang fasik dan jahat. Orang fasik dan jahat. Saja. Dalam dua penampilan. Orang fasik dan orang jahat, saja, itu laut sama dengan orang fasik dan jahat dalam dua penampilan. Dalam dua penampilan atau menghasilkan dua hal. Garis miring, menghasilkan dua hal. Dalam dua penampilan atau menghasilkan dua hal, yaitu saja sampah. Menghasilkan sampah atau menimbulkan, ya lebih bagus jangan menghasilkan, menimbulkan dua hal. Itu ya. Jadi dalam dua penampilan atau menimbulkan dua hal. Sampah. Sampah sama dengan sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna. Itu sampah. Sesuatu yang tidak berguna. Ya. Ini semoga kita bisa mengerti. Itu sampah. Ya. Artinya sesuatu yang tidak berguna, prakteknya boleh, prakteknya. Nah, kehidupan yang hanya menjadi beban bagi orang lain, sampah. Kalau ada sampah, waduh, nyapu lagi, ngepel lagi. Ada sampah lagi, angin bertiup, ada sampah lagi, waduh, nyapu, ngepel, beban. Itu saja kehidupan yang hanya menjadi beban bagi orang lain. Nah, ini kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan menjadi beban, tetapi kita harus menanggung beban orang lain. Kita tidak menjadi beban, tetapi menanggung beban orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja. Jadi kehidupan yang hanya menjadi beban bagi orang lain. Saja kehidupan yang hanya menjadi beban bagi orang lain. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak boleh menjadi beban, tetapi menanggung beban sebagai orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu hamba Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Kedua, apa itu sesuatu yang tidak berguna? Sampah itu. Ya, praktek kedua, Matius 25, Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 26 dan 30. Matius 25 ayat 26 dan 30. Ayat 26 dan 30. Ya, mari kita baca 26. Saja, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. 26, kamu hamba yang jahat dan malas, dan seterusnya. Ayat 30, hamba jahat malas, dan campakkanlah hamba yang jahat malas itu tadi. 26 itu sekarang disebut hamba yang tidak berguna itu. Ke dalam kegelapan paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itu saja. Jadi sampah itu saja, orang fasik
orang fasik dan jahat. Ya, sampah, orang fasik dan jahat itu saudara adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang malas dan jahat. Itu suatu yang tidak berguna, sampah, tidak berguna. Itu adalah hamba Tuhan yang malas dan jahat. Mungkin pandai main musik, hebat, tapi malas, tidak setia. Malas dan jahat. Malas itu sama dengan tidak setia. Malas sama dengan tidak setia. Itu malas, tidak setia. Mungkin main musiknya hebat, tapi tidak setia, percuma. Mungkin khotbahnya luar biasa, tapi tidak setia, percuma. Tidak berguna, tidak berguna. Ya, bukan cuma percuma, tidak berguna, ya, tidak berguna. Menjadi beban bagi orang lain, tidak setia dan jahat. Nah, kalau jahat mulai memukul hamba-hamba Tuhan yang lain, mulai memfitnah, menjelek-jelekkan. Nah, itu orang jahat itu. Ya, mulai memukul hamba Tuhan yang lain, bergosip, memfitnah, menjelek-jelekkan. Nah, itu semua. Ya, Tuhan tolong kita semua malas dan jahat. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, mari biarlah kita hari-hari ini menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Setia dan benar. Ya, nah, itu setia dan benar. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ya, bagikan berikat pinggang. Yesaya Fatsal yang ke-11 itu, ya, bagikan berikat pinggang itu hamba Tuhan yang setia dan benar. Ya, hamba Tuhan yang setia dan benar. Yesaya 11 ayat yang kelima, seperti Yesus, ya, setia dan benar itu berikat pinggang, memakai perhiasan ikat pinggang. Ya, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi kalau oleh sebab itu saja kita harus menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Sama dengan berikat pinggang. Nah, ini yang dipelihara Tuhan. Saja kalau kita setia dan benar, ya itu dipelihara oleh Tuhan. Saja dilayani oleh Tuhan. Di Lukas 17, Injil Lukas 17 ayat yang ke-8. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan minum. Sesudah itu engkau boleh makan minum. Nah, ini ya. Jadi seorang hamba Tuhan hanya dilihat ikat pinggangnya, kesetiaan dan kebenarannya. Itu yang dilihat oleh Tuhan, kesetiaan dan kebenaran. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan melayani Tuhan dengan berikat pinggang kesetiaan dan kebenaran, maka Tuhan juga itu sama dengan memberi makan minum Tuhan. Jika seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan melayani Tuhan dengan ikat pinggang kesetiaan dan kebenaran, sama dengan memberi Tuhan makan dan minum, memuaskan hati Tuhan. Maka Tuhan akan memuaskan dia, selalu mengucap syukur, memuaskan dia, membahagiakan dia, hidupnya memuaskan dia, membahagiakan hamba Tuhan itu, sehingga selalu mengucap syukur. Dan urusan makan minum, urusannya Tuhan. Urusan makan minum adalah urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Urusan makan minum itu urusannya Tuhan. Ya, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Semoga kita mengerti. Jadi ini orang fasik dan jahat laut dalam dua penampilan menimbulkan dua hal. Itu sampah tadi, menjadi beban, tidak berguna, dan malas dan jahat. Biar kita menjadi hamba Tuhan yang setia dan benar. Saja itu memuaskan Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan, maka Tuhan juga memelihara kita. Urusan makan minum urusannya Tuhan. Ya. Kedua, B, itu lumpur, ya, menimbulkan lumpur tadi. Yesaya 57, sampah dan lumpur. Lumpur artinya, ya, lumpur artinya pertama
perbuatan daging yang berdosa. Perbuatan daging yang berdosa sampai puncak dosa. Itu sama dengan lumpur dosa. Lumpur dosa. Itu lumpur. Ya, perbuatan pertama, perbuatan daging yang berdosa sampai puncak dosa. Sama dengan lumpur dosa. Ya, lumpur dosa. Galati 5, 19 sampai 21. Galati 5, 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, itu puncak dosa, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, diulang-ulang, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini lumpur dosa yang membuat kita mati rohani dan binasa. Lumpur dosa membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lumpur dosa ini membuat kita mati rohani dan binasa selama-lamanya. Itu lumpur dosa. Ya, hati-hati. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini mati rohani dan binasa. Ya, lumpur dosa. Kemudian lumpur adalah kedua, perkataan-perkataan dosa. Perkataan-perkataan dosa sama dengan perkataan sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Nah, itulah dusta, fitnah, gosip, fitnah, menjelekkan orang, dan seterusnya. Sampai menghujat Tuhan. Itu lumpur, perkataan-perkataan dosa. Mulai dari dusta, gosip, fitnah, jelekkan orang, sampai menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Nah, perkataan yang sia-sia ini seperti lumpur. Lumpur itu membuat keruh. Nah, kalau ada lumpur masuk di tepi laut itu, ada sungai banjir, lumpur masuk lewat muara. Nah, maka kalau kita lihat dari atas atau dari kita datang di pantai, berubah coklat-coklat airnya, mengeruhkan. Ya, jadi lumpur dosa itu perkataan sia-sia. Ya, lumpur dosa sama dengan perkataan sia-sia, perkataan dosa, perkataan sia-sia. Lumpur dosa itu tadi perbuatan daging, ya, itu. Kalau perkataannya perkataan sia-sia, mengeruhkan suasana. Ya, perkataan sia-sia ya dapat mengeruhkan suasana. Ya, suasana apa saja? Suasana rumah tangga yang damai, bisa ada perkataan dosa, sudah langsung jadi keruh. Penggembalaan yang damai sejahtera, ada perkataan sia-sia, perkataan dosa jadi keruh, mengeruhkan. Itu ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, di mana-mana saja mengeruhkan suasana rumah tangga, penggembalaan, suasana apa saja jadi keruh kalau ada perkataan sia-sia. Tidak ada damai lagi, tidak ada damai sejahtera lagi. Nah, itu keruh, itu artinya tidak ada damai sejahtera lagi. Tidak ada hadirat imam besar. Tidak ada hadirat imam besar, keruh. Itu tidak ada hadirat imam besar. Ya, tanpa pelayanan imam besar, semua rugi. Semua menjadi rugi. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi segala suasana dalam rumah tangga, kalau ada perkataan sia-sia, ya tidak ada imam besar di situ, tidak ada damai, keruh. Nah, itu. Ya. Kemudian di dalam penggembalaan, tidak ada imam besar, keruh. Di dalam segala hal, di dalam ya, di segala tempat. Nah, itu membuat keruh suasana di segala tempat. Di segala tempat. Tuhan tolong. Bahkan dalam kitab Nabi Yeskiel, bukan cuma mengeruhkan suasana, lumpur ini juga perkataan sia-sia itu semua mengeruhkan pengajaran yang benar. Yeskiel 34, ya, Yeskiel 34, 18, 19, ya, 18, 19. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang baik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukupkah kamu minum air yang jernih?
Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Nah, itu saja dengan kakimu. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Apakah domba-dombaku yang seharusnya memakan rumput, apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Nah, ini saja. Jadi perbuatan dosa dan perkataan dosa ini, perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa dan perkataan dosa, kaki, sholat tingkah, bisa mengeruhkan firman pengajaran yang benar, makanan domba. Bisa mengeruhkan firman pengajaran yang benar, sehingga firman pengajaran benar dicela. Itu dicela. Firman pengajaran yang benar itu dicela. Ya, hati-hati ini. Dan orang lain, ya, itu dicela dan orang lain tidak mau mendengar sampai menjadi sandungan. Firman pengajaran dicela sampai orang-orang jiwa-jiwa lain, orang-orang lain, ya, orang-orang jiwa-jiwa lain tidak mau mendengar, tidak mau mendengar firman pengajaran. Kita menjadi sandungan, itu keruh, sandungan, ya. Tidak mau mendengar firman pengajaran yang benar orang-orang lain. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, bagaimana sikap yang benar? Nah, ayo jangan jadi laut. Kalau laut pasti jadi darah. Nah, ini menjadi sandungan ya jelas tenggelam, binasa, mati rohani, batu kilangan. Sandungan itu batu kilangan, sandungan, batu kilangan itu akan binasa selamanya. Batu kilangan, mati rohaninya, keras hati, mati rohaninya, dan binasa selama-lamanya. Ya, binasa selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo jangan sampai laut jadi darah. Supaya laut tidak jadi darah, bagaimana ini sikap terhadap pengajaran? Titus 2 ayat yang ke-6, Titus pasal 2 ayat yang ke-6, ya, kemudian ayat yang ke-10, Titus 2, ya, ayat yang Titus 2 ayat yang ke langsung aja 9 dan 10, ya, 9 dan 10, ya, Titus 2 ayat 9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Ini tugas kita, bukan membuat pengajaran dicela, saudara, pengajaran jadi sandungan, orang lain tidak mau mendengar pengajaran, saudara, bukan itu, tapi memuliakan. Kalau dalam terjemahan lama menghiasi, itu tugas kita, menghiasi. Ayat yang ke-10, dan dengan tiada mencuri, mereka menunjukkan setia yang sempurna, supaya dalam segala perkara mereka itu menjadi suatu perhiasan bagi pengajaran Allah juru selamat kita. Jadi ini tugas kita, ya, menjadi kehidupan yang menghiasi firman pengajaran yang benar, ya, menghiasi firman pengajaran benar, ya. Menghiasi itu ya menjadi saksi lah. Menjadi saksi dari firman pengajaran yang benar, menjadi saksi dari firman pengajaran yang benar. Oh itu ya, orang pengajaran begitu ya, baik ya, cara ibadahnya, cara mendengar firman, baik, sampai dicatat, sampai ini, oh begitu, menghiasi, ya, menghiasi firman pengajaran yang benar. Ya, satu waktu di Malang ini ada dosen, ya, kemudian dia mengajak temannya dosen juga ke Kartika Graha situ. Ada kebaktian persekutuan tubuh Kristus. Ya, dosen ini karena dosen dia bingung. Loh, kok bisa ya mencatat semua firman? Semua mencatat. Dari remaja, ada anak kecil juga mencatat, ada orang tua mencatat. Apakah ini memang diperintahkan? Nah, itu pertanyaannya. Apakah ini memang diperintahkan? Diperintahkan. Oh ya enggak Pak, ini kan bukan jemaat di gereja kami saja, dari luar-luar juga banyak. Oh begitu ya.
Nah, itu saja. Cuma mencatat saja sudah menghiasi. Apalagi kalau praktek. Oh, betul-betul menghiasi firman pengajaran yang benar. Menjadi saksi bagi firman pengajaran. Ya, itulah. Oleh sebab itu mari, sekalipun firman diulang, dicatat lagi, itu lebih mendalam lagi. Nanti lebih mendalam lagi. Saudara sementara mencatat ada saudara Roh Kudus bicara, oh ini bisa ke sini, bisa nanti menjadi, bisa. Daripada ya begitu-begitu saja. Saudara masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, ya dicatat yang baik. Saudara, jadi itu bisa jadi suatu pengajaran yang meningkat. Sekalipun sudah diulang, oh ini pernah, tapi diulang, oh iya ada lagi ya, oh iya bisa ini. Nah begitu. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, itu menjadi saksi bagi firman pengajaran yang benar. Maka menjadi kita juga akan dihiasi. Ya, kita akan dihiasi. Kalau kita menghiasi, kita akan dihiasi ya, oleh firman pengajaran benar. Semuanya akan bertambah lebih baik. Dihiasi itu semua bertambah indah, bertambah baik. Sampai dihiasi, dimuliakan sama. Kita juga akan dihiasi, dimuliakan firman pengajaran yang benar ini. Ya, semua menjadi lebih baik, lebih indah. Sampai sama mulia dengan Tuhan. Sama mulia. Bukan saudara, menjadi darah. Air menjadi darah. Bukan mati rohani, binasa. Bukan. Sama mulia dengan Tuhan. Hidup kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang terakhir. Ya. Yang ketiga. Tadi itu. Siapa laut itu? Nomor satu tadi orang yang bimbang terhadap pengajaran benar. Nah, itu tenggelam. Tidak tenang. Tidak mendapat apa, tidak bijak, rubuh, tenggelam, mati rohani, binasa. Nah, tapi kita harus taat, ya, sikap kita harus taat, ya itulah orang yang akan diangkat menjadi bintang. Sebentar lagi diangkat, dimuliakan bersama Tuhan. Nah itu orang taat menyelesaikan masalah, tahan uji, tidak rubuh, tidak tenggelam. Itu. Yang kedua, yaitu saudaraku, laut adalah orang fasik dan jahat yang hanya menimbulkan sampah dan lumpur, tidak berguna. Sampah menjadi beban. Saudaraku, malas, jahat, itu sampah. Itu semua mati rohani, binasa semuanya. Itu air jadi laut, air laut jadi darah, mati rohani, binasa. Saudara, kemudian lumpur dosa, perkataan dosa, itu juga. Saudara, hati-hati, itu Tuhan tolong kita, mati rohani, binasa juga. Sikap yang benar menghiasi pengajaran itu saja, menjadi saksi bagi firman pengajaran, cocok dengan hidup kita. Oh iya ya, dia pengajaran begitu ya, cara ibadahnya saja sudah kaget orang. Oh begitu ya, oh cara dengar firman, oh sampai dicatat ya, begitu ya. Nah itu menghiasi, pasti kita juga dihiasi, dimuliakan, lebih baik, lebih indah, sampai sama mulia dengan Tuhan. Tidak mati rohani. Kalau keruh seperti kambing, egois itu, mengeruhkan pengajaran, itu saja dia juga akan mati rohani dan binasa selamanya. Ya, Tuhan, kambing di sebelah kiri binasa selamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Yang ketiga, Wahyu 17 ayat 1 dan 15. Ini laut. Wahyu 17 ayat 1 dan 15. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya, itu laut. Tempat yang banyak air itu laut. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Bangsa kafir. Laut itu juga bangsa kafir, orang banyak bangsa kafir. Saudara, nah ini diduduki oleh Babel. Saudara, diduduki oleh Babel. Jadi laut sama dengan bangsa kafir, bangsa-bangsa yang diduduki oleh perempuan Babel, dikuasai oleh perempuan Babel. Dikuasai oleh perempuan Babel. Saudara, semoga
kita bisa mengerti. Nah, Tuhan tolong kita semua. Babel, Wahyu 18 ayat 2, itu Babel, tempatnya roh jahat, roh najis, serigala, burung. Itu Babel. 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi kediaman roh jahat, serigala, dan tempat bersembunyi roh najis, dan tempat bersembunyi burung yang najis dan yang dibenci. Nah, jadi Babel tempatnya roh jahat. Roh jahat itu keinginan akan uang. Roh jahat keinginan akan uang, sama dengan serigala. Sama dengan serigala. Roh jahat itu keinginan akan uang, sama dengan serigala. Roh najis sama dengan suatu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Burung itu menunjuk burung. Nah, saudara, burung. Nah, Tuhan akan tolong kita semuanya. Jadi hati-hati, serigala dan burung ini berpasangan. Serigala dan burung ini berpasangan. Saudara, mau menjadi kepala di dalam sidang jemaat. Serigala dan burung, roh jahat dan roh najis, saudara, selalu berpasangan untuk berusaha menjadi kepala dalam sidang jemaat. Kepala dalam sidang jemaat. Saudara, nah ini kalau saudara, kalau ada roh jahat, roh najis, keinginan akan uang, pasti ada dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, boleh di situ. Saudara, nah, kalau ada roh jahat, roh najis, maka ada kepala. Ya, roh jahat, roh najis menjadi kepala dalam sidang jemaat, maka Yesus tidak bisa menjadi kepala. Yesus ditolak untuk menjadi kepala. Yesus ditolak untuk menjadi kepala. Firman pengajaran yang benar ditolak. Nah, Yesus itu firman pengajaran yang benar. Saudara, Yesus ditolak untuk menjadi kepala, tidak bisa menjadi kepala. Yesus ditolak untuk menjadi kepala. Sudah ada kepalanya, serigala dan burung. Maka Yesus ditolak menjadi kepala. Sama dengan firman pengajaran benar ditolak, kuasa ibadah ditolak. Kuasa ibadah ditolak. Nah, ini ya, kita harus hati-hati, kuasa ibadah itu ditolak. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo 2 Timotius 3 itu ayat yang kelima. Nah, kalau Yesus tidak menjadi kepala, pengajaran benar ditolak, kuasa ibadah ditolak. Ibadah mereka hanya ibadah lahiriah, hanya mencari perkara jasmani, hanya berbuat dosa. Itu ibadah lahiriah, memuaskan hawa nafsu daging. Itu, dan tidak berubah. Mereka tidak pernah berubah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini saja. Kalau serigala dan burung yang menjadi kepala dalam ibadah, saja, dalam sidang jemaat, dalam ibadah, firman pengajaran yang benar ditolak, ya, saja, maka ibadah pelayanan itu hanya bersifat tadi, saja, lahiriah. Ibadah pelayanan hanya secara lahiriah, artinya hanya mencari perkara-perkara dunia, hanya memuaskan hawa nafsu daging, hanya mencari perkara-perkara dunia, hanya memuaskan hawa nafsu daging, sehingga tidak mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, tidak mengalami keubahan hidup. Ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, Tuhan tolong, tetap manusia darah daging. Nah, itu satu, sama dengan tetap manusia darah daging yang berdosa, yang najis, yang jahat, yang dipakai untuk pembangunan Babel, gereja palsu, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan, yang mati rohani yang akan dibinasakan selama-lamanya. Hanya itu. Saja, itu kalau dibaca 1-4 itu 18 sifat. Tetap 18 sifat tabiat. Tidak pernah berubah hidupnya. Sukar, nomor ayat 1 itu, masa yang sukar berubah. Ayat 1 itu ya. Ya, boleh ditambah ayat 1. Ketahuilah
pada hari terakhir masa yang sukar. Sukar apa? Sukar berubah. Manusia mencintai diri, menjadi hamba uang dan seterusnya. Sukar berubah. Tidak bisa berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Tetap mempertahankan manusia dari daging yang berdosa. Nah, itu saja yang berdosa, yang jahat, najis, sehingga hanya dipakai dalam pelayanan pembangunan Babel. Gereja palsu mempelai wanita setan yang mati rohani sampai binasa selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Jalan keluarnya bagaimana? Menghadapi air yang banyak, air laut yang dikuasai Babel. Air yang banyak termasuk air laut yang dikuasai Babel. Bangsa kafir yang dikuasai oleh Babel. Bagaimana caranya? Jalan keluarnya. Yohanes 2 ayat 6. Injil Yohanes 2 ayat yang ke-6. Di situ saudara, Yohanes 2 ayat ke-6. Ya, di situ ada tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Ya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, ini. Jadi air yang banyak harus diisikan ke dalam tempayan yang ada di dalam pesta nikah. Ini kan cerita di ayat 1, Yohanes 2 ayat 1 itu pesta nikah. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Tambahkan ayat 1, 6, 6 dan 7. Nah, bertemulah air. Mereka kehabisan air anggur, Yesus beralih pada air yang banyak. Air yang banyak suruh pindahkan ke tempayan. Masukkan ke tempayan. Isilah tempayan penuh dengan air sumur, air laut, itu semua masuk ke dalam tempayan. Itu air yang banyak masuk ke dalam tempayan. Dan mereka pun menurut. Nah, ini jadi jalan keluarnya, saudara. Jalan keluarnya yaitu air yang banyak, saudara. Air yang banyak harus dimasukkan ke dalam tempayan. Itu boleh beri nomor 1 atau A ya. Kalau tadi laut 1, laut 2, laut 3, sekarang A. Saudara, A, air yang banyak harus dimasukkan ke dalam tempayan. Ke dalam tempayan. Nah, kalau air yang banyak itu di laut sana, sini, saudara. Tapi kalau di dalam tempayan sudah tidak bisa kemana-mana. Itulah penggembalaan. Air yang banyak harus dimasukkan ke dalam tempayan. Artinya bangsa kafir, saudara, air yang banyak harus dimasukkan ke dalam tempayan di dalam rumah pesta nikah. Ya, di dalam rumah pesta nikah. Tempayan bukan di sembarangan tempat, tapi di dalam rumah pesta nikah. Ya, di dalam rumah pesta nikah yang ada pesta nikahnya. Nah, artinya sekarang kita harus tergembala, kita harus tergembala pada firman pengajaran benar, kabar mempelai. Nah, tadi Babel menolak pengajaran benar, menolak Yesus sebagai kepala. Kita justru tergembala pada pengajaran benar, seperti ranting melekat pada pokok anggur. Nah, itu seperti air dimasukkan tempayan, tidak goyang lagi. Kita harus tergembala pada firman pengajaran benar, kabar mempelai. Sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Menempatkan Yesus sebagai kepala harus tergembala, melekat. Tergembala itu melekat seperti ranting melekat, seperti air dalam tempayan, tidak bisa kemana-mana, melekat kepada firman pengajaran benar, kabar mempelai. Menempatkan Yesus sebagai kepala, tidak bisa terpisah kepala. Nah, inilah saudara, permulaan kita tidak terpisah dari Yesus kalau kita tergembala. Ranting melekat, tidak bisa terpisah. Air dalam tempayan tidak bisa keluar-keluar. Itu namanya menempatkan Yesus sebagai kepala. Tergembala pada pengajaran benar, kabar mempelai. Itu yang ada di pesta nikah itu kan mempelai pesta nikah. Kabar mempelai. Itu sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Tidak terpisah lagi. Sudah mulai tidak terpisah dari Tuhan saat kita tergembala.
mulai dekat, melekat. Tadi doa, tadi nyanyian terakhir itu ya mendekat, rindu mendekat kepada Tuhan. Ya tergembala jawabannya. Itu tergembala jawabannya. Ya Tuhan tolong. Syaratnya kalau tergembala pada pengajar benar, syaratnya harus selalu di kandang penggembalaan. Harus selalu di kandang penggembalaan. Ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu saudara. Nah di situ saudara. Kemudian saudara yang kedua taat, syarat harus selalu di kandang, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, tidak bisa ditawar lagi saudara. Dan taat dengar-dengaran pada firman pengajar benar, kabar mempelai. Nah, itu syarat tergembala. Nomor 1 harus tergembala sampai taat dengar-dengaran. Kedua, B, saudara, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Yohanes 2 ayat yang ke-8. Saudara, Yohanes 2. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Taat. Nah ini setelah tergembala taat, ya, diperintah taat. Yang kedua B, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Loh, pemimpin pesta itu butuh air anggur. Tapi yang dibawa air biasa, air cuci kaki, tangan. Wah, tentu dia takut juga. Kadung senang-senang, Pak, ini Pak, apa? Air, wah. Bisa ngamuk dia. Itu. Nah, ini ada resiko. Jadi cedok bawalah kepada pemimpin pesta, artinya kita harus taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar apapun resikonya. Apapun resikonya. Saudara, apapun resikonya. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita baru terjadi mujizat. Kalau kita sudah taat apapun resikonya, atau taat sampai daging tidak bersuara lagi. Taat apapun resikonya, atau taat sampai daging tidak bersuara lagi. C, cicipilah. Ayat yang ke-9. Cicipilah. Ada mujizat. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai lagi. Cicipilah. Ya, itu. Nah, jadi mengecap air itu yang sudah berubah menjadi anggur. Air berubah menjadi anggur yang manis. Bukan air berubah jadi darah, tapi air berubah menjadi anggur yang manis. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Itu keubahan hidup. Mengalami keubahan hidup, yaitu perkataan-perkataan yang manis. Nah, air menjadi anggur yang manis, mengalami keubahan hidup mulai dari mulut, yaitu menghasilkan perkataan-perkataan yang manis. Kidung Agung 7 ayat yang ke-9. Kidung Agung 7 ayat yang ke-9. Saja perkataan-perkataan yang manis. Kata-katamu manis bagaikan anggur lah, itu kata-kata yang manis. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Secara horizontal kepada kekasihku, teman-temanku semua mengalir. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ya, yang tidur itu Yesus, tidur di kapal yang hampir tenggelam. Nah, perlu kata-kata manis membangunkan Yesus yang tidur. Nah, itu. Jadi perkataan manis ini artinya mengaku dosa. Perkataan manis, saya jujur, tidak ada dusta, jujur, mengaku dosa kepada Tuhan sesama sejujur-jujurnya. Nah, itu perkataan manis, tidak ada dusta, jujur. Kalau iya katakan iya, tidak katakan, mengaku dosa dengan sejujur-jujurnya kepada Tuhan, vertikal kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian kedua, bersaksi kepada kekasihku yang lain. Kepada kekasihku, kepada sesama yang dalam kekeringan, dalam kepahitan, ayo bersaksi dengan tidak putus-putusnya. Nah itu, selalu bersaksi kita harus kepada sesama yang sedang dalam kekeringan rohani, sedang dalam
kepahitan rohani, kepahitan hidup. Ayo kasih air anggur yang manis. Itu saja, supaya tidak mati rohaninya, tapi dia menjadi manis juga. Kemudian menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Itu kata-kata manis. Jujur, ya katakan ya, tidak, benar-benar, tidak benar, dan jujur dalam mengaku dosa. Kedua, bersaksi. Yang ketiga, menyembah Tuhan. Menyeru nama Yesus. Menyembah Tuhan. Menyeru nama Yesus. Ya, itu berseru kepada Yesus yang sedang tidur di buritan kapal, yang sedang dihantam oleh gelombang, yang sedang mau tenggelam oleh gelombang. Itu kata-kata manis. Mau tenggelam pun, sampai sudah tenggelam pun bisa. Saudara, kata-kata manis. Air menjadi anggur, bukan air laut menjadi darah, tapi menjadi anggur. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini kata-kata manis. Matius 8 hasilnya. Matius 8 23 sampai 25. Matius 8 23 sampai 25. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. 26, ya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini, saudara, hasilnya yang pertama, murid-murid menyeru nama Yesus saat perahu mereka mau, saudara, dihantam angin gelombang dan bisa tenggelam. Dihantam angin gelombang dan bisa tenggelam. Maka Yesus bangun, Yesus yang tidur bangun. Nah itu kata-kata manis ini menggairahkan Tuhan untuk menolong kita. Dari tidur bangun langsung menolong. Ada kata-kata manis. Kalau kata-kata kita pahit, kata-kata kita kecut, dusta dan lain, ya Tuhan tidur terus, tidak mau nolong. Tapi kalau ada kata-kata manis, dia tidur bangun, dia mati bangkit untuk menolong kita semua. Tuhan tolong kita semua, ya. Ayo, bukan cuma yang bisa tenggelam, perahunya bisa tenggelam. Waktu itu belum tenggelam, tapi bisa tenggelam. Tuhan, ayo Tuhan, cepat Tuhan, kita mau tenggelam ini. Sudah mulai tenggelam pun Petrus bisa. Matius 14, ayat yang ke-29 sampai 31. Sudah tenggelam, sudah mulai tenggelam. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Sudah mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kata-kata manis, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, tadi belum tenggelam, bisa tenggelam. Nah, Tuhan tolong, Tuhan menyelesaikan semua masalah. Itu saudara. Jadi kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah itu tadi. Sekarang Petrus mulai tenggelam. Kemudian Yunus sudah di dasar laut, berseru nama Tuhan. Yunus sudah berada tenggelam di dasar laut, berseru nama Tuhan. Maka Tuhan bangun. Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan sanggup untuk mengangkat kita dari ketenggelaman. Tadi bisa tenggelam, belum hampir, tapi bisa. Ya, hampir tenggelam, tapi belum tenggelam. Itu menyelesaikan semua masalah kita. Tenggelam pun masih bisa diangkat oleh Tuhan. Ini kata-kata manis. Kuasa kebangkitan sanggup mengangkat kita dari ketenggelaman. Mengangkat kita dari ketenggelaman. Ya, Tuhan tolong kita semua. Artinya ketenggelaman itu mengangkat kita dari ketenggelaman.
Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, perkataan manis mengangkat kita dari ketenggelaman. Tuhan tolong, ketenggelaman, kemerosotan. Ya, kemerosotan itu jasmani, merosot ekonomi, merosot apa? Dipulihkan dan ditingkatkan. Merosot rohani, merosot kebenaran, kesucian, merosot jasmani, saudara, itu merosot pelayanan, bisa dipulihkan, ditingkatkan. Nah, ini kemerosotan. Saudara, merosot jasmani, ekonomi, penyakit dan lain-lain, semua kesehatan merosot, dipulihkan, bahkan ditingkatkan. Merosot rohani, pelayanan kita merosot. Aduh, saya kok malas sudah saya kok kering Nah, bisa diangkat, dipulihkan dan ditingkatkan juga. Kemerosotan apapun, Tuhan tolong kita semua. Nah, mungkin merosot kebahagiaan dalam rumah tangga. Dulu saya bahagia sekali bersama anak-anak begini, sekarang kok begini jadinya. Merosot, bisa dikembalikan, dipulihkan, bahkan ditingkatkan. Asal berseru kepada Yesus, ada kata-kata manis sampai bisa berseru. Ada kejujuran, mengaku sampai kejujuran dalam segala hal, kejujuran dalam mengaku dosa, bersaksi, menyembah, menyeru nama Yesus, itu saja. Tuhan bisa mengangkat dari ketenggelaman. Kemudian kejatuhan dalam dosa, itu ketenggelaman. Mengangkat dari kejatuhan dalam dosa untuk kembali hidup benar, hidup suci di dalam dosa. Dosa apa saja, saya sudah jatuh dalam dosa, berseru nama Yesus, Tuhan tolong. Diangkat dari kegagalan, saudara, dari kegagalan. Tenggelam itu gagal menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Diangkat dari kebinasaan, mestinya sudah mati rohani, binasa. Petrus binasa, diangkat dari kebinasaan. Saudara, itu sama dengan diubahkan, diangkat dari kebinasaan, diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Nah, Tuhan tolong kita semuanya sampai sempurna. Siap. Wahyu 22 ayat 20. Ini perkataan manis terakhir. Siap. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Siap, kata-kata manis. Amin, datang. Jangan Tuhan, siap. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita diangkat di awan-awan permai. Sorak-sorai haleluya, kita bermasuk Firdaus 1000 tahun dan Yerusalem baru kekal selamanya. Nah, inilah saudara yang bisa saya sampaikan tentang laut menjadi darah. Itu hukuman kedua, cawan murka Allah kedua. Supaya laut tidak jadi darah, kita lihat dulu apa itu pengertian, siapa itu laut. Orang bimbang, jangan bimbang lagi. Percaya, yakin, taat, itu tidak akan binasa, tidak akan mati rohani, tapi bercahaya, bintang yang bercahaya. Saudara, yang kedua, laut itu orang fasik, jahat, menghasilkan sampah dan lumpur. Ayo jadi hamba Tuhan yang setia benar, jangan sampah. Saudara, jangan sampah, setia dan benar, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, dipuaskan oleh Tuhan, tidak sia-sia. Dan menghasilkan lumpur, perbuatan dosa, perkataan dosa. Itu yang mengeruhkan firman pengajaran benar. Itu yang mati rohani, binasa. Tapi kita menghiasi pengajaran benar. Ayo kita menjadi saksi dari pengajaran benar. Lewat kehidupan, lewat perbuatan, perkataan, jadi saksi. Kita dihiasi juga oleh Tuhan. Kita dihiasi, dimuliakan oleh Tuhan. Ketiga, laut adalah bangsa kafir kita semua yang dikuasai Babel. Jahat, roh jahat, roh najis dipakai untuk membangun Babel, binasa selamanya. Nah, bagaimana supaya tidak jadi darah air laut ini? Tidak membangun Babel, masukkan ke tempayan. Masuk ke tempayan, digembalakan, kita menjadi air menjadi air anggur yang manis. Cicipi lidah, mulut kita, perkataan-perkataan manis. Itu yang ditunggu oleh Tuhan. Apapun keadaan kita pada kesempatan mendengar firman ini, waduh saya dalam masalah,
perkataan manis ditunggu. Saya sudah begini begitu, tidak bisa, perkataan manis ditunggu. Ya, saya mulai tenggelam seperti Petrus, perkataan manis ditunggu. Seperti Yunus sudah tenggelam di dasar laut, perkataan manis ditunggu oleh Tuhan. Apapun keadaan, berseru nama Yesus, Tuhan akan menolong, mengangkat kita sampai kesempurnaan. Siap, amin. Datanglah, aku segera datang, amin. Datanglah, sudah siap. Jika Yesus datang, kita diangkat di awan permai. Sorai, haleluya. Firdaus 1000 tahun sampai Yerusalem baru kekal selamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan perjamuan suci. Tuhan menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi berseru 147, saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari. Haleluya. 147. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan apapun keadaan kita, berseru nama Yesus. Ada kuasa pertolongan, kuasa kebangkitan menolong, mengangkat kita, memulihkan semua, meningkatkan semua, mengubahkan semua sampai sempurna seperti Dia. Sekali lagi, angkat dua tangan ke atas yang membutuhkan. Siapa tahu kesempatan ini Yesus bangun dari tidur. Oh, Dia bangkit dari kematian untuk menolong kita, mengangkat kita semua. Jangan bimbang, percaya. Percaya Dia tak jauh darimu. Sekali lagi, percaya, yakin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yesus, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Haleluya. Tolonglah kami yang hampir tenggelam, yang sudah tenggelam, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih. Sampai kesempurnaan di dalam Engkau. Sampai siap, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kami siap terangkat di awan permai, bertemu Tuhan. Sorak-sorai haleluya, perkataan yang paling manis Tuhan, sampai kekal di surga selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di depan kami masing-masing sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur di depan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan atas kami semua. Di dalamnya ada uluran tangan kuasa kebangkitan Tuhan yang bukan saja, oh Tuhan, yang mampu melakukan apa saja, bukan saja menyembuhkan, tapi mampu melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami semua Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi kurnya, kemudian perjamuan suci dipersiapkan semuanya. Puji Tuhan. Dengan haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Dia hanya sejauh doa, sebut nama Yesus, Dia akan menolong kita semuanya. Percaya, sekali lagi dengan letakkan di dada. Percaya, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kesempatan ini Tuhan, kami menghasilkan perkataan manis, kami diubahkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bukan air laut yang diduduki Babel, tapi air Tuhan yang diduduki oleh Yesus, dikuasai oleh Yesus dalam penggembalaan Tuhan, sehingga kami menghasilkan perkataan manis Tuhan. Haleluya. Menyeru nama Yesus yang berkuasa, Engkau akan bergairah untuk menolong, mengangkat kami dari ketenggelaman sampai menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Yakinlah Tuhan tolong. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada ketenggelaman, ada kegagalan, dan lain, letakkan tangan di dada. Berseru kepada Yesus saat ini. Tuhan akan angkat kita, tolong kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siap sedia. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kalau Dia datang kedua kali,
kita ada di awan permai bersama keluarga kita, seluruh jemaat bersorak-sorai haleluya. Angkat dua tangan, ini puncak perkataan yang manis di awan yang permai bersorak-sorai haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sampai kami di awan-awan, di atas laut tidak ada yang mustahil, di awan-awan tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Raja kami, mempelai kami Tuhan, haleluya. Ya lawasah, haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami, bukakan firman-Mu bagi sidang jemaat Mojokerto, berkati mereka semua dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus dalam hidup mereka, ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, berkati semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence